Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian secara umum mengenai sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat sendiri merupakan suatu sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernafasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, dan lain-lain yang ada di dalam tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan dalam tubuh. Nah, sistem syaraf pusat sendiri terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sementara sistem syaraf tepi terdiri dari sistem syaraf somatik dan juga sistem syaraf otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang merupakan rangsangan secara disadari maupun yang tidak disadari. Nah, sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak sendiri terdiri dari yang pertama merupakan otak besar, kedua talamus dan hipotalamus, yang ketiga ada mesencephalon, dan yang keempat ada cerebellum. 1. Otak besar. Otak besar atau cerebellum adalah bagian otak yang paling besar. Dibagi menjadi dua bagian, yakni kiri dan kanan. Belahan otak kiri mengontrol gerakan sisi kanan tubuh, sedangkan belahan otak kanan mengontrol sisi kiri tubuh. Terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar atau korteks dan lapisan dalam. Fungsi otak besar berdasarkan bagian-bagiannya, yaitu otak kanan dan otak kiri dibagi menjadi 4 bagian yang disebut lobus. Lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Selanjutnya adalah pelindung otak. Pelindung otak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, durameter. Durameter merupakan selaput yang kuat yang bersatu dengan tengkorak. 2. Arachnoid. Arachnoid adalah selaput yang di dalamnya terdapat cairan cerebropinalis atau semacam cairan limfa. Arachnoid berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Yang ketiga yaitu piameter. Piameter adalah lapisan yang berfungsi untuk memberikan oksigen dan nutrisi serta mengangkut bahan sisa metabolisme. Talamus dan hipotalamus. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem di tubuh. Hipotalamus adalah struktur kecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsi talamus dan hipotalamus. Talamus, fungsi utama dari talamus adalah untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kesadaran, kewaspadaan, dan juga siklus tidur. Selain itu, talamus juga memiliki fungsi dalam memancarkan dan meneruskan informasi tentang respon panca indera kecuali indera penciuman. Seluruh informasi sensorik atau kecuali bau akan lanjut ke konteks yang berhenti pada bagian talamus itu sebelum akhirnya ke tujuan. Hipotalamus adalah untuk dapat berfungsi secara normal, keadaan dari tubuh kita harus tetap seimbang dan juga berjalan dengan normal. Maka dari itu, hipotalamus yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga tersebut. Talamus dan hipotalamus mempunyai peran penting dalam sistem kerja otak. Bagian otak ini akan bertindak dan menghubungkan informasi ekroin serta sistem syaraf. Hipotalamus akan merangsang endokrin dalam memproduksi hormon melalui sinyal dan juga mengedarkan ke semua bagian tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu mesencephalon atau otak tengah. Otak tengah mempunyai ukuran kecil terletak di depan otak kecil. Otak tengah mempunyai saraf pusat okulomotoris, yaitu saraf yang berhubungan dengan pusat pergerakan mata, sehingga berfungsi untuk mengatur refleksi kejap mata. Yang keempat yaitu cerebellum atau otak kecil. Cerebellum terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otot, tepatnya di bawah lobus occipital. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh.
Sumsum tulang belakang spinal cord atau disebut juga dengan medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang di bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Sumsum tulang belakang terdiri dari sekumpulan akson saraf yang membentuk jalur yang membawa pesan masuk dan keluar antara otak dan seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang wanita memiliki panjang sekitar 43 cm, sedangkan sumsum tulang belakang pria memiliki panjang sekitar 45 cm. Sumsum tulang belakang terdiri dari 3 bagian, yaitu daerah serviks atau leher, toraks atau dada, dan lumbar atau punggung bawah. Sumsum tulang belakang ditutupi oleh 3 lapisan jaringan, yaitu meninges, dan 3 lapisan jaringan yang berguna melindungi sumsum tulang belakang, yaitu durameter, arachnoid meter, dan pia meter. Fungsi sumsum tulang belakang yang utama yaitu: pertama, fungsi sumsum tulang belakang sebagai pembawa sinyal dari otak. Yang kedua, fungsi sumsum tulang belakang sebagai pembawa informasi ke otak. Kemudian fungsi sumsum tulang belakang dalam respon refleks. Dan yang terakhir yaitu fungsi sumsum tulang belakang ini mengirimkan impuls saraf untuk gerakan, sensasi, tekanan, suhu, nyeri, dan banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.